Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kami akan membacakan kajian kitab Al-Muqtatafat li Ahli Bidayah ini, tentu kami akan sedikit memberikan satu gambaran tentang eh, kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Al-Hajj Al-Sufi Mustamar. Di dalam dengan melatar belakangi adanya kitab ini, yakni karena ditimbulkan banyak problematika masyarakat yang saat ini sedang carut marut dengan satu cibiran-cibiran masyarakat di kelompok-kelompok lain yang senantiasa terus menghujat dan membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah yang mana amalah itu sudah merambah di tengah masyarakat. Yang menjadi satu titik yang menyedihkan adalah ketika hal ini jatuh pada masyarakat awam, di mana masyarakat ini belum bisa memahami ataupun tidak mengetahui secara ilmuwan terkait amal-amal yang telah dijalankan tahun-tahun yang lalu. Muncul kelompok-kelompok yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengharamkan dengan beberapa argumentasi yang selalu berkembang. Dengan itulah maka keberadaan kitab Al-Muqtatafat ini memberikan satu jawaban atau respon atas tuduhan-tuduhan kelompok-kelompok lain terkait amalia-amalia yang dilakukan oleh kelompok atau kaum Nahdiyah. Oleh sebab itu, mari kita kaji bersama-sama kitab ini. Sebelum saya bacakan, tentu kita bertawasul, memohon barokah kepada Allah, kita tujukan kepada Rasulullah, para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama salafus soleh, para kiai-kiai kita, guru-guru kita yang pernah mengajar kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita tujukan kepada kedua orang tua kita dan para umat Islam semuanya, terkhusus kepada muallif kitab ini, pengarang kitab ini, yakni Syekh Marzuki Mustamar dari Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa muslimin wa syuhada'i wa sholihin was-sahabati wal qarabati wa tabi'in wa jami'il malaikati muqarrabin khususan sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sultan auliya Syekh wa khususan mu'allif hadal kitab Muqtatafat Ahli Bidayah Syekh Marzuki Mustamar wa alaihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal utawi iki iku nerangaken bab kang kawitan. Fadhailul Qur'ani wa suwarin wa ayatin mahsusatin. Iku pira-pira kautamaane Al-Qur'an, wasuwarin lan pira-pira surat, wa ayatin lan pira-pira ayat mahsusatin kang tertentu. Bab pertama ini membahas tentang keutamaan Al-Qur'an, membahas tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus. Ra'a ba'dun nas
Ro'ah berpendapat sapa ba'dun nasi setengah pira-pira menungso anna qiraatal Qur'ani sak temene maca Al-Qur'an biduni fahmin kelawan tanpa paham maknahu ing maknane Al-Qur'an lawin kang kasya-sya la faidatan ora ana faedah iku maujud fi ing dalem qiraah wala sawaban lan ora ana ganjaran iku maujud hal hada sahihun hal ana ta utawi iki iku sahihun sahih. Ada satu pendapat bahwa sebagian masyarakat atau sebagian orang-orang itu mengatakan membaca Al-Quran kalau tidak memahami isinya atau maknanya itu percuma gitu, biasa, cuma nggak ada gunanya, nggak ada manfaat dan tidak mendapatkan pahala gitu katanya gitu. Sedangkan hal ini kan sangat banyak ya, sangat biasa di kalangan kelompok kita termasuk di NU itu banyak sekali yang kalau kita telusuri ya di kampung-kampung, di masyarakat, di kota-kota juga semuanya mungkin ya, bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak tahu maknanya. Terus tiba-tiba ada pendapat yang menyatakan ya percuma kalau kamu baca kitab, baca Al-Quran, nggak ngerti maknanya, nggak ada manfaatnya, nggak berfaedah dan tidak akan mendapatkan pahala. Apakah pendapat ini sahih? An Abi Umamah radhiyallahu anhu, saking Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u padha maca sira kabeh maca-maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu krana iqra'ul Qur'an iku yakti bakal nekani apa Al-Qur'an yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat syafi'an kang maring nyafaat di ashabi maring wong kang iqra'ul Qur'an. Rawahu riwayatun hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuh diceritakan dari Abi Umamah, Kanjeng Nabi saya itu pernah mendengar Rasulullah itu dawuh. Dawuhnya begini, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu akan datang, kiamat nanti itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan orang Al-Quran itu akan membantu, menolong di akhirat nanti. Amaro wis merintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adal hadis utawi ikilah hadis iki qiraatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Walam ya walam ya'mur lan orang merintah sapa Nabi guna ing dalem kene-kene hadis. Ditafsiri kelawan tafsir wala tarjamati lan ora terjemah. Kanjeng Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan Abi Umamah, yang diceritakan oleh Ibu Umamah mengatakan bahwa hadis itu Nabi memerintahkan hanya membaca, bukan menafsirkan ataupun menerjemahkan. Hanya membaca saja. Itu perintahnya itu membaca. Di situ Nabi tidak mengatakan bacalah Al-Quran dengan tafsirnya, tidak, tapi Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, begitu. Jadi bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, baca saja, maka fungsi Al-Quran nanti akan bisa memberikan syafaat kita di akhirat kelak. Nah, fal qira'atu mongko utawi maca wahdaha ing sijine qira'ah ibadatun iku ibadah bisa buang maring kang dipahalai kang diganjar ale yang ngatasi qira'ah sapa al-qari'u wong kang maca
wa istahiqulan hak sopal qori asy-syafa'ata ing syafaat min saking Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Jadi bagi yang membaca Al-Quran satu ayat saja, maka itu sudah dihukumi ibadah. Ya, kita tahu Al-Quran itu kalamullah. Ini kalam suci Allah, bukan kalamnya manusia, bukan kalamnya malaikat, tapi itu adalah kalam Allah. Hanya membaca saja, membaca satu ayat saja, ya, kita ini sudah dihukumi ibadah dan diberi pahala oleh Allah dan akan mendapatkan syafaat, berhak mendapatkan syafaat besok, ya, pada hari kiamat. Subhanallah. Disinilah keunggulan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum tawilu api sira kabeh iku man wong ta'allama kang ngulangaken sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allamahu lan ngajarno Al-Qur'an. Ing man. Sebaik-baik di antara sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran. Kita ini bodoh. Lalu kemudian kita belajar Al-Quran. Dapat double pahala itu nanti. Sebaik-baik orang. Afadha maring faedah bahadal hadis ing ikilah hadis. Annaman sak temene wong ku ta'allama belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fakot asbaha mongko teman-teman wis isu-isuan min khairin nasi. Saking kebagusane menungso. Maklumin lan diweruhi di dunia ing dalam dunia. Di dunia maring dunia annaman sak temene wong ibtada kang ngawiti sapa man ta'allama kang belajar sapa man qiraat Al-Qur'an ing maca Al-Qur'an la ya'rifu kang ora weruh sapa man tafsir ing tafsir walal makna lan ora ngerti maknane balsako balik angel banget ale ing atase man wala mujaratan lan senajan mung siji Al-Qur'an pakot bloko mama adali kalan sertane mengkono qiraatul Qur'an qad asbaha temen-temen isu-isuan wa ya utawi Al-Qur'an iku man wong khairun nasi luwih bagus-bagus menungso. Manfaatnya hadis tersebut, jadi faedah dari hadis di atas itu seseorang yang belajar Al-Qur'an saja, ya, itu sudah bagus, ya, untuk mengetahui apapun selama hidup di dunia dia mau berusaha untuk belajar Al-Qur'an dan orang itu memulai untuk belajar Al-Qur'an atau orang yang baru mulai belajar Al-Qur'an yang tidak mengerti tafsirnya, yang tidak mengetahui maknanya, itu saja karena sulit, ya, melafalkan Al-Quran itu sulit, itu pun diberikan pahala oleh Allah, itu pun diberikan apa namanya pas sudah bernilai ibadah. Wahada utawi iki kilah hadis iku ya dulu nuduhaken apa hadis ala anna qiraatahu ing ngatasi yen to maca ing hadis maca ing Al-Qur'an hakot mangko bloko. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa hanya membaca saja itu sudah dapat ganjaran, sudah dapat pahala. Apalagi tahu maknanya luar biasa, ya, malah double. Kita baca Al-Quran, ya tahu Al-Quran, ya ngerti maknanya, ya tahu tafsirnya. Itu luar biasa. Jadi batas minimalnya itu kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran sudah bagus sekali. Laisat iku ora ana li gawa lahwa ing sia-sia. Bal utawi qiraat itu ibadatun ibadah yusab kang den ganjan sapa wong ale ngatasi qiraat. Enggak sia-sia, bahkan dapat pahala itu. Dapat pahala.
Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong yaqra'ul Qur'ana, yaqra'u maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa hale utawi wong iku mahirun pinter bihi kelawan yaqra'ul Qur'an ma'a safarati sartane bareng-bareng malaikat al-kirami kang mulya al-babarati kan bagus-bagus. Walladzi lan wong utawi wong yaqra'u maca Al-Qur'ana ya wayut taqdi wayu ta'ti ulan brutal gratul fi ing dalem qiraatul Qur'an fahuwa hal utawi wong iku ale ing atase wong asyaku berat lahu kedue wong ajroni ganjaran loro. Kanjeng Nabi dawuh, tiang nek kapan pinter, orang kalau sudah pinter dalam baca Al-Qur'an itu dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Jadi tiang nek wis kadung pinter Al-Qur'an, wis ahli Al-Qur'an, ngerti tafsirnya, maka disejajarkan dengan malaikat-malaikat yang mulia-mulia itu. Akan tetapi bagi orang yang membaca Al-Qur'annya itu sulit ya untuk melafalkannya itu loh. Istilah bahasa Jawanya itu brutal gratul gitu. Angel muni lafat, tidak fasih ya, apalagi fasih ya. Membaca saja brutal gratul. Itu pun baginya akan mendapatkan dua pahala itu. Ya kalau nggak masih sih nggak iso ya, masih nggak bisa itu mendapatkan pahala. Ini mutafak alaih hadisnya Imam Bukhari Muslim. Dalan nuduhaken hadal hadis ing ikilah hadis annal ama. Bisa temene wong kang bodho Allah di syakok kang angel alai ngatasi man qiraatul Qur'ani ong maca Al-Qur'an wa tu'tiulan brutal garatul fiing dalam qiraah hasolah ngasilaken lah kedue man atau wa kedue am iku ajroni ganjaran loro. Fal qari mongko utawi wong kang maca mahman kali meratosaken kanak ana iku amian wong kang bodho layak rifu kang ora werti sapa qori tafsir ing tafsir walal makna lan ora ngerti maknane bisa kang diganjar sapa alai ing atase qori wayu jirulan dipaning ganjar. Tetap orang yang membacanya itu walaupun tidak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya, ya nggak ngerti tafsirnya apalagi gitu, tetap mendapatkan pahala. Wahada utawi ikilah aidan hadis. Wahada utawi hadis aidan halimale iku ya dulu nuduhaken apa hadis. Allah anal qiraata sak temene yen to maca minal ami saking wong kang bodho laisat ora ana. Iku lahuan sia-sia. Bal hiya bali utawi qiraah iku ibadatun ibadah yuk jaru kang diganjar oleh ngatas qiraah. Innallaha satemene Gusti Allah iku yarfa'u ngangkat sapa Allah bihadal kitab kelawan ikilah kitab aqwaman kang cecek waya lan nelaken sapa Allah bihi kelawan kitab akhirina ing akhir-akhir kabeh. Man utawi sapane wong iku harfan man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Allah falahu mongko iku kedue man hasanatan ing bagusan siji wal hasanatun bagusan siji bi asrin kelawan 10 amsaliha kelawan tikelan hasanatul amsin hasanatu la aqulu ora ngucap sapa ingsun alif lam mim harfun walakinna alif alfun wa harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja ya dalam maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya, kebaikan satu akan dilipat gandakan 10. Dimocok sholat membaca Al-Quran satu al-huruf saja itu sudah dilipat gandakan kebaikan satu, yakni satu dinikelkan dilipat menjadi 10. Kanjeng Nabi tidak mengatakan
lafaz alif lam mim itu satu, tapi alif lam mim itu dipecah-pecah. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti berapa itu? Kalau 3 berarti 30. Baiklah itunya. Rawahu riwayataken hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa hadzal hadis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.